Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bangga Podcast dengan saya Virgandra Riyadi, podcaster DPPKB Kabupaten Tangerang. Di sini kita akan membahas bagaimana sih kolaborasi antara PKB dan TPK. Dan di sini saya tidak sendiri. Kita bersama 3 narasumber. Mungkin dari sebelah kanan saya bisa memperkenalkan dirinya. Perkenalkan, nama saya Randi Oktavalian, penyuluh KB dari Kecamatan Sukamulia. Perkenalkan, nama saya Siti Sindia, penyuluh KB dari Kecamatan Balaraja. Perkenalkan, nama saya Sofia Arianti, penyuluh KB dari Kecamatan Jayanti. Oke, itu teman-teman. Oke, kita sudah bersama 3 narasumber kita dari PKB. Gimana perjalanan dari PKB ke DPPKB Kabupaten Tangerang? Alhamdulillah. Lancar. Ya. Meskipun tadi ada Macet. sedikit Macet, iya wajar. Pas keluar pintu tol. Oke, kita lanjut aja ke topik pembicaraan kita. Sebelumnya kita pernah membahas di podcast sebelumnya itu TPK. Yang apa sih itu TPK, terus peran TPK itu seperti apa. Di sini kita akan lebih mengulik lagi bagaimana sih kolaborasi antara PKB dan TPK. Baik, mungkin dari pertanyaan pertama, apa itu penyuluh KB dan apa tugas utama dari KB tersebut? Mungkin Pak Randy bisa menjawab. Boleh, jadi PKB itu kalau di kita kan sebuah jabatan ya. Oke. PKB itu kepanjangan singkatan dari penyuluh keluarga berencana. Jadi memang tugas utamanya dari penyuluh KB ini dia itu pegawai yang mempunyai kompetensi, tanggung jawab dan juga wewenang dalam pengelolaan perkembangan penduduk, pembangunan keluarga dan juga keluarga berencana itu sendiri. Okay. Jadi kalau sekarang sih berdasarkan peraturan yang terbaru itu kita sebenarnya terbagi dua. Ada namanya penyuluh KB dan ada PLKB atau petugas lapangan keluarga berencana. Tapi pada intinya kerjaannya sama. Cuma beda di jabatannya aja. Kalau penyuluh KB itu dia masuk ke jenjang keahlian yang untuk pendidikan minimalnya S1. Kalau untuk PLKB kayak saya nih PLKB karena jenjang pendidikannya diploma 3. Oh, berarti tergantung jabatan itu tergantung dari pendidikan. Ya. Oke. Semenjak dikeluarkannya peraturan Permenpan nomor 52 dan 53 tahun 2022. Cuma di bidang dan tugasnya yang sama. Sama sebenarnya. Yang membedakan hanya lulusannya dan jabatannya saja. Oke. Mungkin Ibu Cindy atau Ibu Sofi mau menambahkan apa itu, gimana sih penyuluh KB dan apa sih tugas utamanya gitu. Udah cukup sih dari Pak Randy itu udah cukup jelas. Oh, jelas ya, siap. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu bagaimana hubungan kerja antara PKB dan TPK dalam mendukung program KB tersebut. Jadi sebenarnya tuh penyuluh KB itu sebagai fasilitator di lapangan ya. Jadi fungsi PKB di lapangan itu untuk mengevaluasi. Melaporkan gitu ya, program di lapangan itu berjalan dengan lancar atau tidak. Terus di bawahnya TPK ini dia ikut berkontribusi, bener-bener berkontribusi atau tidak gitu ketika di lapangan. Nah, seperti itu sih. Jadi jatuhnya seperti kayak tim pengawas begitu ya? Bukan tim pengawas juga sih. Ada sebagai pembina lah, pendamping. Okay. Pendampingnya tim TPK. Tim TPK, oke. Jadi ya bertugas juga kan kita sebagai PKB istilahnya kayak manajernya tim pendamping keluarga ya kan, dimulai dari pengorganisasian. Ketika tim TPK itu dibentuk kan harus kita juga yang verifikasi dan validasi anggotanya. Terus terkait data-data kan itu kita juga yang harus menyediakan. Terus kalau ada kegiatan-kegiatan kayak di TPK kan ada kegiatan yang namanya verifikasi dan validasi data keluarga resiko stunting, itu juga kita yang menyediakan dan memfasilitasi. Dan biasanya juga di tahun-tahun kemarin kan dimulai 2021 kalau tidak salah sampai 2023 itu kan ada yang namanya orientasi juga untuk tim pendamping keluarga. Nah itu juga kita yang memfasilitasi. Berarti tim orientasi ini dari masyarakat atau dari PKB itu sendiri? Kalau untuk kegiatan orientasi itu yang melaksanakannya kita PKB, tapi
sumber anggarannya dari BKKBN provinsi. Ya. Oke. Mungkin lanjut aja ke pertanyaan yang ketiga ya. Bagaimana PKB dan TPK bekerja sama dalam memberikan edukasi tentang KB? Mungkin Ibu Sophie yang bisa jawab. Siap. Cara bekerja samanya PKB dengan TPK. tim pendamping keluarga itu salah satunya contoh kita melakukan penyuluhan. Penyuluhannya misalnya secara langsung dan tidak langsung. Kalau secara langsungnya itu bisa saja kita melakukan penyuluhan kepada sasaran itu di kegiatan Posyandu. Kalau misalnya tidak langsungnya kita bisa melakukan penyuluhan di media sosial. Karena kita itu juga ada target untuk melakukan penyuluhan di media sosial. Biasanya kita membuat KIE media massa yang diupload di media sosial, misalnya di Instagram, di FB, apalagi sekarang kan lagi boomnya TikTok ya. Jadi secara semenarik mungkin kita melakukan penyuluhan di media sosial gitu, menggunakan bentuknya itu misalnya gambar-gambar, gitu. Animasi seperti itu ya. Poster. Berarti yang tadi offline ke Posyandu, kan sekarang banyak ya ibu-ibu atau mungkin yang susah gitu ke Posyandu. Itu ada nggak sih solusi gitu, misalnya ibu ini nih susah ke Posyandu padahal cuma tinggal bawa anaknya aja gitu loh. Kan kebetulan di rumah saya juga banyak yang kayak gitu. Jadi ibu-ibu tuh jarang mau ke Posyandu gitu. Ya jadi apa sih, ada nggak sih solusi biar mereka tuh tertarik gitu ke Posyandu? Siapa? Biasanya kalau di kecamatan saya sendiri ya, biasanya kalau orang-orang yang nggak mau ke Posyandu itu langsung oleh kader Posyandu dan lainnya itu dijemput bola. Langsung didatengin door to door. Supaya merekanya mau. Kadang meskipun udah didatengin juga ada aja yang menolak ya. Tapi biasanya di Posyandu itu kan ada pemberian makanan itu yang bisa jadi nilai jual supaya sasaran itu mau datang ke Posyandu gitu. Iya, kadang gitu yang susah ke Posyandu doang gitu kan, padahal cuma bawa anak gitu, nggak nyampe sejam kan kita ke Posyandu buat meriksa anak, ngasih vitamin atau ngasih makanan seperti itu doang. Mungkin lanjut lagi ke pertanyaan keempat, bagaimana cara PKB dan TPK membangun kepercayaan masyarakat terhadap program KB? Nah, balik lagi ke tadi ke Posyandu yang offline ya, mungkin ya yang harus datang ke Posyandu. Nah, ini kan cara biar PKB dan TPK ini dipercaya oleh masyarakat kalau program-program KB-nya itu berjalan dengan lancar tuh seperti apa? Mungkin dari Pak Randy atau Bu Sophie. Jadi memang kan untuk program kita itu seperti contohnya aja program KB-nya ya, keluarga berencana, itu biasanya banyak mitos-mitos yang beredar gitu di masyarakat, kayak misalnya kayak kontrasepsi IUD kalau dipasang katanya bisa berpindah-pindah. Nah, dari situ tugas kita memang untuk mematahkan mitos-mitos itu. Jadi ya caranya gimana ya? Caranya dengan kita melakukan penyuluhan langsung ke masyarakat buat mematahkan stigma gitu ya. Berarti banyak stigma yang kalau IUD atau segala kontrasepsi itu jelek gitu ya. Berarti caranya kayak bapak atau ibu nanti kayak presentasi ya mungkin ya. Penyuluhan. Iya. Dan kita juga sebenarnya untuk di lapangan itu kan tidak pure bekerja sendiri, kita juga dibantu oleh kader-kader yang lain, yang salah satunya oleh kader TPK. Karena kan kader TPK juga ngelihat dari tugasnya TPK kan mereka melakukan fasilitasi penyuluhan, rujukan, bansos dan surveillance juga. Jadi di situ ada tugas utama TPK juga untuk melakukan penyuluhan ke masyarakat. Langsung. Terutama ya tadi untuk mematahkan mitos-mitos yang ada di masyarakat. Ya jangankan KB, kayak yang di masyarakat aja kan masih banyak beredar, misalnya kalau bayi di umur 6 bulan sudah dikasih makanan. Itu kan banyak ada yang dikasih ST karena anaknya suka, dikasih pisang kayak gitu kan, itu juga harus dipatahkan. Betul. Karena bayi itu ya belum bisa makan seperti itu ya. Iya, pencernaannya belum sempurna. Lambung bayi itu kan masih sebesar kelereng ya, itu belum bisa menampung makanan. Kadang orang awam itu dia berpikirnya seperti ini, bayi menangis itu karena dia lapar. Masih kurang. Ternyata padahal kan itu enggak, bisa aja itu karena digigit semut, pampersnya dia penuh atau dia ada yang merasa gatal, tidak nyaman atau ngantuk. Sebenarnya kan
kayak gitu ya. Tapi sebenarnya masih banyak sih, masih banyak di Kecamatan Balaraja juga masih ada gitu. Katanya bayi di bawah 6 bulan itu udah dikasih makan sama bubur. Makan bubur. Iya. Kenapa nggak sekalian nasi padang? Kasihan nanti. Karena biasanya kan itu turun temurun dari orang tua yang dulu. Iya, kadang ngikutin nih nenek kita dulu kayak gini sehat-sehat aja gitu. Kadang kadang kayak gitu juga yang kurang dalam teknologi mencari informasi itu masih kurang. Iya. Jadi tugas dari PKB dan TKP ini sangat berat ya kalau buat mengasih solusi untuk ke orang-orang tua yang seperti itu. Lebih ke dalam perubahan perilaku sebenarnya. Jadi merubah perilaku masyarakat yang tadinya tidak baik menjadi baik. Itu kan ada sebenarnya tugasnya ada di kita gitu. Memang berat ya, cukup berat. Iya betul, buat mensosialisasi ibu-ibu yang pertama di perkampungan tentang ngasih makan anak yang berat-berat seperti itu kan cukup susah ya. Terus berarti itu kendala yang sering dihadapi PKB dan TPK ya mungkin, atau ada kendala-kendala yang lain yang saat menjalankan tugas itu seperti apa sih di PKB dan TPK? Ada banyak sekali ya. Kalau misalkan kita bahas kendala ya. Iya, banyak banget sebenarnya. Kendala tuh pasti ada aja. Jadi kendalanya tuh ada aja lah sasaran yang tidak mau didampingi gitu. Malah apa sih mereka tuh kayak mengharapkan sebuah bantuan. Jadi tahunya kita tuh mau memberi bantuan gitu ya. Padahal kan kita mau mendampingi melakukan penyuluhan gitu kepada sasaran KRS ya gitu kan, seperti itu. Terus ya apalagi ya, banyak banget sih kayak semacam ada yang bekerja. Jadi ketika kita mau melakukan pendampingan, sasaran tersebut bekerja. Karena kan setiap PKB dan TPK penyuluhan di pagi kalau nggak di siang hari ya. Iya, gitu. Jadi apalagi kan kalau daerah Tangerang ini kan kebanyakan pekerja ya, banyak mau pabrik laki-lakinya gitu, seperti itu. Betul. Itu kepada calon pengantin yang sama. Kalau kita melakukan penyuluhan nih, misalnya kepada calon pengantin, kadang yang datangnya hanya sedikit. Sedikit ya. Iya, soalnya kebanyakan ya bekerja. Gitu. Ya gitu. Ya jadi susahnya di waktu ya, mungkin ya di waktu sama kesadaran masyarakat gitu. Mungkin ya itu yang tadi diomongin, masih bawa mitos-mitos kalau mengikuti orang tua zaman dulu seperti ini. Jadi masih belum percaya nih kalau kita tuh PKB dan TPK tuh ngasih solusi yang terbaik untuk anaknya biar nggak stunting mungkin ya. Biar anaknya itu tumbuh dengan baik gitu ya. Baik Sobat Bangga, kita akan menanyakan lagi ke narasumber kita, bagaimana sih masyarakat bisa mendukung program dari TPK dan PKB? Oke, mungkin dari Bu Sophie bisa menjawab. Jadi masyarakat agar membantu mendukung program PKB, program kerja PKB dan TPK itu salah satunya misalnya mereka itu setiap kali kita melakukan penyuluhan dan melakukan pendampingan oleh PKB atau kader TPK itu mau didampingin gitu. Jadi tidak sulit untuk didatengin. Masalahnya ada juga salah satu sasaran, tidak semuanya itu kadang sulit untuk dilakukan pendampingan dengan misalnya banyak beralasan. Tadi sudah disinggung sama Bu Cindi, salah satunya misalnya ibu pekerja, sasarannya yang bekerja, jadi didampinginya dari pagi sampai siangnya itu tidak ada di rumah, jadi harus didampinginya malam hari, kan kita tidak mungkin datang ke rumah sasaran di malam hari gitu. Itu sih. Terus ketika kita melakukan penyuluhan juga diharapkan masyarakat itu, sasaran itu mau datang untuk dilakukan penyuluhan oleh kita. Tadi sudah disinggung juga oleh Bu Cindy, kebanyakan masyarakat, contohnya salah satunya aja di tempat saya bina gitu, itu kalau misalnya saya kumpul melakukan penyuluhan mengenai program Bangga Kencana itu selalu berpikirnya, mindsetnya mereka itu wah mau dapat bantuan nih gitu, sosial, gitu ya. Bantuan sosial, jadi sulit juga gitu kalau misalnya masyarakat masih berpikir seperti itu gitu. Iya, jadi yang sebenarnya masyarakat tinggal datang aja untuk membantu program dari PKB dan TPK ini juga dapat membantu anak-anak dari orang tua tersebut
tumbuh baik ya, tidak stunting dan ya tumbuh lebih baik lah dari sebelumnya, karena kan banyak mitos-mitos kalau bayi itu harus dikasih makan ini makan itu, apalagi dikasih makan berat seperti itu. Oke, sobat bangga, kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin ini pesan utama kepada keluarga agar lebih sadar tentang pentingnya perencanaan keluarga, dimana kan masih banyak masyarakat yang ingin anaknya lebih dari 2 atau bahkan anaknya pengen banyak, karena kan ada stigma banyak anak banyak rezeki. Mungkin ada pesan dari Pak Randy, Bu Sophie atau Bu Cindy tentang bagaimana sih pentingnya perencanaan keluarga tersebut gitu. Ya memang jadi pesan utamanya dari kami PKB sebagai pengelola program Bangga Kencana, pembangunan keluarga dan keluarga berencana itu berharap itu masyarakat bisa berperan aktif gitu di setiap kegiatan yang kita adakan. Ya contohnya kan di kita memang banyak sekali kegiatan-kegiatan ya, contoh di program kita kan ada yang namanya kelompok-kelompok kegiatan. Nah kan sebenarnya kenapa kelompok kegiatan itu dibentuk itu kan untuk menciptakan keluarga sejahtera ya, keluarga berkualitas. Nah dengan masyarakat ikut serta aktif di kelompok kegiatan itu ya insya Allah gitu nanti juga kehidupan masyarakat itu sendiri ya bisa berkualitas, karena setiap program yang kita buat atau pemerintah buat kan itu tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat. Jadi memang perlu juga kesadaran masyarakatnya itu sendiri gitu. Percuma kalau kita bikin program banyak-banyak tapi yang sasaran utama kita masyarakatnya tidak berperan aktif ya susah gitu. Ya, betul. Di samping itu juga perlu ada dukungan mungkin dari lintas sektor ya, atau enggak pemangku kebijakan yang lainnya dalam pelaksanaan program-program kita. Kalau misalnya di perumahan tidak ada kader atau tidak ada penyuluhan, itu bisa nggak sih kita datangnya kemana untuk misalnya ibu-ibu yang pengen orang tua ingin melakukan penyuluhan atau ingin seperti layaknya ke posyandu, misalnya di perumahannya tidak ada, nah itu kita bisa datangnya kemana, atau misalnya ke hubungi ke siapa, atau mungkin ke media sosial atau seperti apa gitu Pak? Kalau untuk sekarang sih alhamdulillah meskipun sudah masuk di perumahan juga posyandu udah masuk di situ ya. Gitu, udah ada. Terus kita juga kan biasanya dalam kegiatan juga kita kan buat kegiatan di desa ya, itu kan jadi bisa mungkin si pesertanya itu diundang ke acara yang kita buat. Jadi memang sebenarnya kan kalau sekarang posyandu itu sudah ada di mana-mana. Di mana-mana, bahkan ke tingkat RW itu kayak di tempat saya aja di tingkat RW itu udah semua ada posyandu meskipun dia perumahan. Ya ada memang tempatnya memang dia ikut ke rumah kader. Kalau sekarang kalau misalnya dia belum punya gedung posyandu sendiri, biasanya dia numpang di rumah kader atau di rumah warga ya. Jadi sebenarnya untuk akses ke penyuluhan itu sudah ada sih di posyandu yang berada di setiap RW gitu. Jadi nggak susah sih kalau sekarang. Susah ya, cuman sekarang tinggal bagaimana masyarakat mau memanfaatkannya gitu. Berarti seperti itu, kader pun sudah sudah terorganisir bagaimana masyarakat tuh bisa ke posyandu seperti itu ya. Oke, mungkin Bu Cindy atau Bu Sophie mau menambahkan? Ya, izin menambahkan. Ya jadi sekarang tuh jadi setiap kader itu megang nih setiap RW, setiap RT. Jadi walaupun perumahan kita udah terpegang gitu, ya. Nggak ada lagi misalnya wilayah-wilayah yang nggak terpegang. Jadi program Bangga Kencana itu atau program yang lain itu, jadi semua wilayah itu udah dibagi-bagi nih udah untuk kader. ya. Misalnya Ibu A itu megang RW 1 kayak gitu kan, otomatis kan masuk nih perumahan ya kan, kayak di tempat tinggal saya sendiri kan perumahan. Jadi walaupun tidak ada maksudnya tidak ada gedung posyandu, itu ada di rumah kadernya, seperti itu. Rumah warga, Iya, kalau misalnya si kadernya atau ada acara itu bisa dialihkan di tempat yang lain, seperti ada musola atau gedung serbaguna seperti itu. Sebenarnya
tidak sulit ya sekarang kalau misalnya mau imunisasi anak atau timbang anak, periksa hamil seperti itu, ada posyandu ya nggak apa-apa lah, mumpung gratis nih ayo kita jadi ke situ gitu. Tinggal Sampai- masyarakatnya aja ya seperti iya, apa padahal menanggapinya. enak loh kalau misalnya kayak saya nih, misalnya ada posyandu di hari Sabtu atau Minggu, kan otomatis saya libur. Iya. Saya juga suka bawa anak saya ke posyandu, banyak teman-teman ya gitu, kayak kita bisa ngobrol bareng, bisa kita berbagi bisa ilmu ya. bisa bertukar pikiran sama ibu-ibu yang lain, misalnya anak-anaknya nih misalnya GTM gitu ya, tidak mau makan gitu. Jadi kita bisa saling cerita kasih masukan seperti sebenarnya enak sih kalau bisa ke posyandu. Maksudnya imunisasi gratis sama aja loh gitu, nggak ada bedanya mau di posyandu, mau di klinik, mau di puskesmas gitu. Malah lebih enak kalau posyandu. Ya. Baik, kita tinggal bawa badan aja. Bawa anak kita, bawa anak, iya. udah tinggal Iya. terima beres ya. Iya. Maksudnya nggak usah ngeluarin duit segala macam. Iya. Apalagi terutama untuk masyarakat Gen Z nih yang biasanya yang males-malesan mungkin ke posyandu. Sekarang kan posyandu ada di mana-mana, puskesmas pun kalau mau imunisasi atau meriksa anak pun sekarang sudah gratis ya. Nah, gitu ya teman-teman sobat bangga. Sekarang imunisasi sudah gratis, puskesmas juga sudah gratis untuk memeriksa anak. Jadi untuk masyarakat tidak usah pusing lagi untuk biaya masalah pemeriksaan anak atau untuk mengimunisasi anak. Mungkin apalagi ada selain tugas dari PKB dan TPK, mungkin Bu Sophie bisa menambahkan. Baik, sedikit menambahkan ya yang sudah dibahas oleh Pak Randi dan Bu Cindi. Jadi tadi kan pertanyaannya yang sebelumnya itu masyarakat bagaimana sih untuk datang misalnya ke posyandu, apa ada posyandu di tingkat RW atau perumahan. Di perumahan. Jadi tadi kita singgung lagi ke TPK. Nah, di sini salah satu tim pendamping keluarga itu ada dari Nakes. Nakesnya itu di bidan. Nah, jadi bisa untuk datang ke PMB, bidan praktek mandirinya boleh. Kalau misalnya tidak bisa datang ke posyandu gitu. Jadi terus misalnya tidak bisa ke BPM, ke bidan praktek mandiri, bisa kita datang ke Balai Penyuluh. Nah, di Kabupaten Tangerang ini alhamdulillah DPPKB itu udah mempunyai Balai Penyuluh di tingkat kecamatan gitu. Semua kecamatan memiliki balai? Tidak. Jadi hanya beberapa kecamatan yang mempunyai balai. Baru beberapa ya. Jadi kayak kami bertiga, Basuja, Balaraja, Sukamulya, Jayanti, balainya di kecamatan Sukamulya. Jadi 3 desa jadi satu. 3 kecamatan. 3 kecamatan jadi satu. Iya, 3 kecamatan jadi satu, balainya di kecamatan Sukamulya. Jadi yang dari daerah Jayanti dan Balaraja bisa datang ke kecamatan Sukamulya. Tapi harapannya kami semoga nanti di tahun yang akan datang 2 kecamatan ini sudah mempunyai balai agar masyarakat juga tidak terlalu jauh untuk datang ke Sukamulya. Nah, di situ juga bisa diadakannya penyuluhan atau yang diperlukan oleh masyarakat mengenai program Bangga Kencana. Nah, yang ketiga misalnya kan TPK itu salah satunya melakukan pendampingan kepada calon pengantin. Nah, di sini banyak banget sekarang calon pengantin itu mohon maaf yang di bawah umur. Nah, itu kan dia sebenarnya kan belum boleh melakukan pernikahan. Tapi kalau misalnya udah ada jodohnya pada saat itu masa kita mau tahan-tahan enggak juga kan gitu kan. Jadi boleh calon pengantin itu kalau misalnya kita didatengin tidak ada, karena kebanyakan calon pengantin itu kan yang bekerja juga. Jadi bisa mereka datang ke Balai Penyuluh. Nah, di Balai Penyuluh itu untuk calon pengantin yang di bawah umur itu boleh dilakukan penyuluhan oleh kami itu di Balai Penyuluh dengan program Satya Gatra gitu. Jadi di situ bukan Catin aja, semua sasaran TPK itu boleh datang ke Satya Gatra untuk dilakukan penyuluhan atau kita memberikan apa ya namanya konseling kepada sasaran gitu, bahwa sebenarnya Catin di bawah usia 21 itu tidak boleh menikah. Bagaimana caranya, misalnya untuk calon perempuannya boleh sekarang menikah gitu ya. Tapi ya ditunda dulu kehamilannya gitu.
Jadi semacam itu konselingnya gitu. Ya kalau misalnya dia berpikirnya oh ditunda dulu atau pernikahannya itu ya mangga, itu karena keputusan itu bukan kami yang melakukan memilih. Iya, Jadi kami hanya menyarankan konseling tetap keputusannya itu kepada sasaran gitu, mau seperti apa gitu. Berarti kalau ada yang menikah di bawah 21 ada pendampingan ya dari TPK. Masyarakat bisa datang misalnya tidak sempat ke posyandu, bisa datangnya ke bidan karena bidan itu salah satu dari tim pendamping keluarga. Bisa datang ke bidan praktek mandiri, dan juga bisa juga masyarakat datang ke Balai Penyuluh KB, karena di DPP KB ini kami mempunyai Balai Penyuluh KB di tingkat kecamatan. Jadi masyarakat bisa datang ke Balai Penyuluh KB. Salah satunya Balai Penyuluh KB Kecamatan Balaraja, Sukamulya dan Jayanti. Untuk sasaran tim pendamping keluarga salah satunya ada Catin, calon pengantin. Nah, calon pengantin yang seperti apa yang harus datang ke Balai Penyuluhan KB? Kami menerima penyuluhan atau konseling di dalam kegiatan Satyagarta yang bertepatan di Balai Penyuluhan KB untuk Catin yang dispensasi. Dispensasi itu seperti apa? Catin yang ingin menikah di bawah umur gitu. Jadi Catin yang berusia 19 tahun ke bawah itu bisa datang untuk dilakukannya penyuluhan dan konseling di Balai Penyuluh KB. Kami ada jadwal tertentu untuk dilakukan. Hari apa aja itu, Bu? Nah, kalau untuk Balai Penyuluh KB di Basuja itu kami terima di setiap hari Kamis. Dari jam sampai? Dari jam 9 sampai jam 12 siang. Iya, jam 12. Jadi nanti bakal ada bimbingan ya mungkin ya, bimbingan yang menikah yang di bawah 19 tahun. Karena ada beberapa yang mungkin ya yang menikah di bawah 19 tahun karena ya. kan ada beberapa juga yang ingin menikah di bawah umur. Jadi bagaimana caranya dia bisa menikah pada saat itu, tapi tidak misalnya salah satunya Catin tersebut tidak untuk hamil dulu. Jadi kita berikan konseling untuk penunda hamil, pendewasaan usia kehamilannya seperti apa. Nah, terus Catinnya juga kan kalau misalnya mau menikah itu kan harus melakukan pemeriksaan kesehatan. Jadi kami lihat juga pemeriksaannya bagus apa enggak, HB-nya bagus apa tidak, normal atau tidak untuk Catin gitu. Karena Catin itu kan bakalnya dia menjadi generasi yang akan datang karena kan dia juga akan melahirkan. Kalau misalnya kita tidak pada saat itu tidak mempersiapkan untuk kehamilannya, ditakutkan Catin itu melahirkan anak yang stunting. Jadi kita sebelum terjadi stunting ke depannya, jadi makanya kita dilakukan penyuluhan dulu agar Catin itu mengerti bahwa dampaknya stunting yang akan datang itu seperti apa. Iya, berarti lebih baik mencegah daripada mengobati ya. Benar. Gitu teman-teman. Jadi buat masyarakat ataupun yang ingin menikah atau sudah tidak kuat mungkin ya, mungkin sudah ada jodohnya gitu ya Bu ya, sudah ada jodohnya. Karena kan kita juga tidak bisa menahan Catin misalnya di bawah umur jangan dulu menikah, kan kita tidak bisa daripada dia melakukan hal yang tidak diinginkan. Ya udah kita sarankan boleh menikah, tapi ya salah satunya agar tidak hamil dulu misalnya. Bukan kita istilahnya untuk untuk dia tidak boleh hamil ya, tapi kan kalau di bawah umur itu kan namanya resikonya lebih besar untuk kedepannya gitu. Karena nanti yang berbahaya juga untuk ibu dan anaknya gitu teman-teman. Jadi mungkin untuk kolaborasi antara PKB dan TPK seperti itu. Mungkin kalau teman-teman memiliki pertanyaan atau saran atau misalnya ingin menambahkan sesuatu, bisa kalian ke sosial media kita DPPKB Kabupaten Tangerang. Baik Sobat Bangga, mungkin kita sudah di akhir acara. Mungkin ada harapan dari PKB untuk masyarakat seperti apa ke depannya. Mungkin
dari ketiga narsum kita bisa memberikan harapan untuk masyarakat mengikuti program-program tersebut. Mungkin satu lagi titip pesan, jadi buat tadi ya membahas yang catin di bawah umur, jadi kalau ada catin yang belum memenuhi kriteria untuk menikah, itu bisa kunjungi Balai Penyuluhan KB untuk dilakukan konseling, karena konseling di Balai Penyuluhan juga merupakan syarat dari pengadilan agama supaya pernikahan itu bisa dilakukan. Ya. Jadi wajib kalau sekarang wajib, harus ada dulu surat apa ya, kayak semacam surat telah dilakukan konseling di Balai Penyuluhan, baru si catin itu bisa dipertimbangkan nikah atau tidaknya oleh pengadilan. Jadi kayak bukti kalau kita nih udah konseling ya ke PKB ya gitu. Kemudian ya harapannya dari saya pribadi mungkin lebih ke peran aktif masyarakatnya ya dalam mendukung setiap program, kemudian ada dukungan juga dari pemangku kebijakan dalam setiap program yang kita jalankan gitu, karena kita di lapangan ya nggak mungkin kerja sendiri gitu tanpa ada dukungan. Mungkin itu sih harapan dari saya. Mungkin Bu Cindy ada harapan untuk masyarakat? Boleh izin menambahkan? Iya, baik Bu. Harapannya sih masyarakat lebih peduli lagi ya dalam program Mangga Kencana. Salah satunya apa? Berkab gitu ya. Ya. Kita itu sebenarnya tujuannya itu hanya mengajak masyarakat berKB. Penyuluhan kepada catin, ujung-ujungnya KB. Penyuluhan kepada ibu hamil kayak gitu kan, ibu hamil kepada BKB itu kan ujung-ujungnya berKB gitu ya. Jadi ayo kita berKB, jadi 2 anak lebih baik, sehat, lebih sehat gitu. Jadi sekarang kayak gitu ya. Jadi 2 anak lebih sehat. Kalau misalnya banyak anak, banyak rezeki yang harus dikeluarkan. Seperti itu, bener nggak? Betul. Iya, jadi seperti itu. Cukup sih kalau dari saya. Mungkin dari Ibu Sophie? Ya, izin menambahkan satu lagi ya dari saya. Nah, tadi kan sasaran TPK itu kan ada salah satu yang sulit untuk dilakukan pendampingan. Jadi harapannya saya ke depannya untuk semua sasaran tim pendamping keluarga agar dapat dilakukan pendampingan dengan baik gitu. Terus jangan lupa juga ibu-ibunya membawa anak-anaknya untuk ke posyandu agar anak-anak kita semua sehat dan bebas stunting. Iya, gitu. Jadi untuk masyarakat jangan lupa ke posyandu, karena posyandu sudah ada di mana-mana dan gratis. Jadi tinggal bawa kita ke sana dan membawa anak aja, kita sudah bisa imunisasi atau bisa mendapatkan pelayanan dari posyandu tersebut. Karena kan di perumahan kita juga sudah banyak kader-kader ya. Jadi tidak sulit lah untuk menemukan bagaimana cara imunisasi yang baik dan benar begitu. Baiklah, kita sudah di penghujung acara. Mungkin teman-teman yang Sobat Bangga ingin tanyakan masih kurang jelas atau bagaimana, kalian bisa hubungi atau DM sosial media kita di DPPKB Kabupaten Tangerang. Mungkin segitu saja topik hari ini, kolaborasi antara PKB dan TPK. Terima kasih untuk Pak Randi, Bu Cindy, dan Bu Sophie telah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber kita podcast hari ini. Salam BKKBN, Berencana itu keren. DPPKB bangga.